Ada banyak banget nih kasus pembunuhan yang menjadi cold case selama bertahun-tahun. Alasannya ya apalagi kalau bukan si pelakunya ini nggak pernah ditemukan. Tapi ya di Jepang nih ada satu kasus pembunuhan gadis di sana yang akhirnya terungkap setelah kasus ini menjadi cold case selama 14 tahun. Dan kali ini aku akan membahas kasus tersebut dan bagaimanakah kronologinya. Tapi sebelum itu ya, hai, namaku Cindy, selamat datang di Ruang Ceritaku. Jangan sungkan-sungkan buat subscribe dan share video ini kepada teman-teman kamu yang juga suka sama kasus-kasus seperti ini. Korban kali ini adalah seorang gadis berusia 17 tahun bernama Satomi Kitaguchi. Nah, si Satomi Kitaguchi ini tuh pada saat itu tinggal di Hatsukaichi, prefektur Hiroshima, Jepang. Pada saat kejadian ya, Satomi ini masih berusia 17 tahun. Pada tanggal 5 Oktober 2004, Satomi ini yang lagi ada ujian akhir sekolah ya memutuskan untuk pulang cepat nih ke rumahnya. Karena dia berusaha untuk mempersiapkan dirinya menghadapi ujian. Namanya juga masih anak SMA ya, Satomi ini tuh tinggal di rumah orang tuanya. Nah, di rumah itu tuh ada neneknya, ada orang tuanya, juga Satomi ini tuh memiliki 2 orang adik, satu laki-laki, satu perempuan. Nah, mereka semua tuh tinggal di komplek rumah yang terdiri dari 3 bangunan. Bangunan pertama merupakan rumah tempat tinggal neneknya si Satomi ini. Satu bangunan lagi merupakan rumah tempat tinggalnya Satomi sama anggota keluarganya yang lain. Dan ada lagi nih satu bangunan yang terpisah dari bangunan-bangunan yang lain tersebut. Nah, waktu Satomi sampai ke rumah nih, dia tuh masih ketemu sama nenek dan adik laki-lakinya. Tapi setelah itu, Satomi tuh langsung masuk ke dalam kamarnya karena dia mau siap-siap belajar. Tapi belum berapa lama Satomi masuk kamar nih, neneknya Satomi dan adik laki-lakinya nih ngedenger Satomi tuh teriak kenceng banget. Dan karena ngedenger teriakannya Satomi ini, akhirnya neneknya Satomi dan adik laki-lakinya ini tuh langsung lari menuju ke kamarnya Satomi. Tapi sayangnya setelah mereka sampai nih ke kamarnya Satomi, mereka justru menemukan Satomi sudah meninggal dunia dengan berlumuran darah di dalam kamarnya. Menurut pengakuan adiknya Satomi ini ya, dia tuh sempat ngelihat ada bayangan laki-laki tuh yang loncat keluar dari kamar kakaknya. Tapi juga dia nggak banyak ngomong lagi ya. Setelah itu tuh dia pergi keluar rumah menuju salah satu toko bangunan yang ada di dekat rumahnya buat minta pertolongan. Nah, karena ngedenger si saudaranya Satomi ini juga kelihatan panik banget ya, dan mendengar bahwa terjadi tindakan kejahatan di dalam rumahnya, akhirnya si pemilik toko ini tuh berusaha untuk menghubungi pihak kepolisian. Tapi nih waktu si pemilik toko ini lagi menghubungi kepolisian ya, si adiknya Satomi itu tuh ngedenger suara teriakan neneknya dari dalam rumah. Kaget dong ya ngedenger itu. Akhirnya nih si adiknya Satomi ini tuh langsung lari lagi kembali ke dalam rumahnya. Lebih kaget lagi karena setelah dia sampai ke dalam rumahnya nih, dia ngelihat neneknya, Michio ini, sedang terbaring di lantai. Tubuhnya juga nih berlumuran keluar dari beberapa di tubuhnya. Waktu ditanya nih sama pihak kepolisian ya, sekali lagi nih adiknya si Satomi ini mengkonfirmasi kalau dia tuh ngelihat sosok laki-laki berusia sekitar 30 tahunan menggunakan pakaian tuh dari atas sampai ke bawah tuh serba hitam semua. Dan mendengar pengakuan dari adiknya Satomi yang menjadi satu-satunya saksi mata di kejadian ini ya, akhirnya pihak kepolisian tuh membuat sketsa. Dan tentu aja nih pihak kepolisian tuh langsung melakukan pengejaran terhadap tersangka. Dan selama bertahun-tahun kemudian ya, polisi tetap terus melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap tersangka. Polisi pun sudah melakukan interview kepada lebih dari 40.000 tersangka. Bahkan foto dan sketsa yang udah dibuat nih sama pihak kepolisian juga udah disebar ke seluruh penjuru negeri. Tapi pada saat itu ya, sepertinya pihak kepolisian menemukan jalan buntu. Mereka tidak bisa menemukan siapa pelaku yang terjadi di rumah Satomi ini. Ayahnya Satomi itu menawarkan 3 juta yen atau sekitar 375 jutaan ya pada saat itu bagi siapapun nih orang yang bisa menemukan pelaku tindak kejahatan yang terjadi di dalam rumahnya. Bahkan pihak kepolisian Jepang pada saat itu juga pernah mengundang tim ahli FBI dari Amerika tuh buat membantu menyelidiki dan menyelesaikan kasus yang satu ini.
Tapi sekali lagi mereka tetap tidak menemukan siapa pelakunya dan berakhir menjadi kasus yang tidak terpecahkan atau cold case. Hingga akhirnya nih, setelah belasan tahun, seorang wartawan bernama Manabu Kashima berusia 35 tahun ditangkap oleh pihak kepolisian Hiroshima. Pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus ini tuh melalui uji DNA dan sidik jarinya si Manabu ini. Iya bener banget, Manabu Kashima ini adalah pelaku tindak kejahatan yang terjadi pada Satomi dan neneknya Michio di rumah mereka. Setelah pihak kepolisian melakukan investigasi nih kepada Manabu Kashihima, akhirnya motif kejadian itu pun terungkap. Ya ternyata pada hari kejadian itu ya, Manabu Kashihima yang pada saat itu bekerja sebagai karyawan di perusahaan logam di prefektur Yamaguchi tuh merasa bahwa dia tuh di titik paling putus asa di hidupnya. Dia merasa bahwa hidupnya itu nyiksa dia banget, sampai-sampai dia tuh berpikir untuk keluar dari Yamaguchi. Berbekal pipat dan uang yang dia punya ya, akhirnya dia tuh memutuskan untuk pergi ke Tokyo dan terus berjalan tanpa arah hingga akhirnya dia tuh sampai di Hiroshima ini. Nah waktu sampai di Hiroshima nih, si Manabu Kashihima tuh melihat si Satomi ini yang baru aja pulang dari sekolah. Dan langsung nih muncul ide gila di kepalanya, dia tuh berniat buat memperkosa Satomi ini. Dia mengikuti Satomi ini sampai akhirnya dia tahu nih di mana rumahnya Satomi. Dan si Manabu Kashihima tuh masuk ke dalam kamarnya Satomi dan akan melakukan pemaksaan terhadap Satomi ini. Tapi ternyata ya Satomi ini tuh berani ngelawan si Kashihima ini. Dan karena panik ya, dia tuh langsung menusukkan pisau yang dia bawa ke tubuhnya Satomi. Dan waktu dia menyadari kalau adiknya Satomi itu ngelihat dia tuh berusaha untuk lari dari rumah tersebut. Tapi karena sepertinya rumahnya ini agak sulit ya buat dilewati, akhirnya dia memutuskan untuk turun ke bawah. Dan waktu dia turun ke bawah, dia itu ketemu sama Michio yang ternyata nggak ikut keluar nih sama adiknya Satomi. Dan karena makin panik nih ngelihat ada orang lain yang ngelihat dia, akhirnya Manabu ini pun melakukan hal yang sama kepada neneknya Satomi ini atau si Michio ini. Dan karena dia ngeliat bahwa nggak ada siapa-siapa lagi di rumah tersebut, akhirnya dia pun pergi meninggalkan rumahnya Satomi dengan rasa bersalah yang luar biasa. Jauh di dalam hatinya ya, dia justru berharap nih bahwa Satomi dan neneknya itu masih tetap hidup. Padahal dia sendiri tahu dia telah melakukan apa kepada kedua orang tersebut. Setelah belasan tahun berlalu, ternyata rasa bersalahnya Manabu ini tuh tetap tinggal di dalam dirinya. Nah karena hal itu juga ya akhirnya di tahun 2018 Manabu ini tuh berusaha mencari tahu nih tentang keadaannya Satomi, orang yang berusaha dia lakukan di masa yang lalu. Nah setelah dia mencari-cari di internet, akhirnya Manabu ini mengetahui kalau Satomi ini meninggal pada saat kejadian itu. Nah karena rasa kecewa ini pada dirinya sendiri ya, akhirnya Manabu ini tuh mencari pelampiasan atas rasa marah dan kecewanya pada dirinya sendiri. Kalian tahu apa yang dilakukan oleh Manabu ini? Menyerahkan diri ke polisi? Oh tidak. Dia melakukan hal yang sama kepada rekan kerjanya. Ya, si Manabu ini tuh berusaha untuk melarikan salah satu rekan kerjanya. Dan karena hal inilah akhirnya Manabu ditangkap oleh pihak kepolisian di tahun 2018. Dan karena penangkapan ini, akhirnya pihak kepolisian pun menemukan siapa pelaku kejahatan terhadap Satomi dan Michio di tahun 2004. Mamam tuh. Orang kok ya melakukan tindak kejahatan bukan merasa bersalah, bukan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, justru melakukan tindakan kejahatan yang lain. Duh, di luar nurul banget nih emang si Manabu ini. Awalnya ya pihak kepolisian tuh sama sekali nggak berpikir kalau mereka bakal menangkap dan memecahkan kasus 14 tahun yang lalu. Mereka tuh cuma menangkap si Manabu ini karena dia tuh melakukan kan terhadap rekan kerjanya. Tapi setelah melakukan penyelidikan, pencocokan DNA dan sidik jari, akhirnya polisi justru menemukan orang yang telah melakukan kejahatan 14 tahun yang lalu.
Kenapa polisi nggak expect bakal menemukan di 14 tahun yang lalu ya? Karena memang si Manabu ini tuh nggak pernah masuk nih ke dalam radar kepolisian pada saat kejadian. Dan karena polisi sudah mengetahui siapa pelaku kejahatan di 14 tahun yang lalu, karena Manabu ini tuh telah menghabisi 2 nyawa sekaligus di tahun 2004 itu, akhirnya pengadilan pun memutuskan hukuman seumur hidup di Maret 2020 untuk Manabu ini.